selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita bertemu pada malam hari ini di dalam Maranatha Bible Study Online. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar. Untuk pengajaran yang akan dipelengkapi kepada setiap kita. Bila itu boleh tertanam di hati setiap kita. Sebelum kita mendengarkan pengajaran malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi di dalam Maranatha Bible Study dan kita masih tetap meneruskan minggu lalu dengan lambang. Minggu lalu kita sudah mempelajari Roh Kudus itu dilambangkan sebagai angin. Nah saudara, yang kedua adalah Roh Kudus dilambangkan sebagai merpati. Merpati putih itu dove itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah bahwa Roh Kudus dilambangkan sebagai air. Nah, ini kita akan mulai di sini. Sebelumnya baik kita akan doa lebih dahulu. Tuhan, kami mau belajar tentang Roh Kudus, seorang penolong yang Tuhan sudah kirimkan pada kami, dan seorang penolong ini sudah manunggal dalam roh kami. Kami sangat menghargai pribadi yang diutus oleh Bapa melalui Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengatakan bahwa pada zaman akhir bahwa Tuhan akan memberikan roh Tuhan kepada kami. Dan kami sudah mengalami dan kami sangat senang
bahwa kami bisa dipimpin oleh seorang penolong yang kami sangat hormati dan yang sangat kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, saudara tahu bahwa air itu sangat penting. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Nah, saudara bisa lihat, demikian juga dengan bumi dan semuanya. Dan juga air itu adalah membersihkan kita. Kita perlu dimandikan setiap hari. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu disucikan dengan air. Air ini kita memang sudah mandi kemarin, tetapi hari ini kita mandi lagi dan besok kita mandi. Artinya apa? Hidup kita perlu dibersihkan oleh firman Tuhan. Hidup kita perlu disucikan oleh firman Tuhan. Karena kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan jatuh di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus dilambangkan sebagai api. Saudara, kita sebagai manusia membutuhkan api. Kenapa? Api itu tempat menerangi tempat yang gelap. Kemudian kalau saudara mengalami rohanimu dingin atau suam-suam kuku, saudara sekalian, doa minta dengan Roh Kudus, bahasa lidahmu tiap hari. Ingat, bahasa lidah adalah untuk membangun diri kita sendiri. Nah, api itu apa itu? Memurnikan. Kita banyak tingkah laku yang tidak baik, tingkah laku yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, tentunya kita minta api. Api ini akan memurnikan saudara. Api ini juga memberikan pada saudara tenaga. Tenaga untuk apa? Untuk bersaksi kalau Roh Kudus turun pada saudara. Nah, ini akan membangkitkan pada saudara untuk bersaksi dan kemudian untuk meleburkan, untuk menghancurkan hati yang keras. Hati yang keras. Nah, saudara bisa lihat yang kelima, Roh Kudus itu dilambangkan sebagai minyak. Kita butuh sekali minyak. Minyak untuk apa? Minyak untuk pengurapan, untuk obat, bahan bakar, pelita, korban persembahan dan juga untuk makanan. Nah, saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas, Mazmur 19 ayat 105, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan firman Tuhan adalah sulu bagi kaki kami. Saudara, kita tidak tahu ke depan, tetapi kalau kita memakai firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus, maka saudara perhatikan, firman itu akan hidup. Firman itu akan menghidupkan ketika saudara baca, ketika saudara dengar. Nah, ketika firman itu dihidupkan, diurapi, maka saudara sekalian, saudara dan saya dan kita semua, itu dengan pelan-pelan disucikan, dikuduskan, dan kita mengerti firman. Lalu hidup kita adanya perubahan. Nah, saudara, kita bukan agama, kalau agama sudah sekian tahun, tetapi hidupnya tidak ada perubahan. Tetapi saudara sekalian, minta Roh Kudus supaya hidup saudara dan saya mengalami perubahan. Yang keenam, Roh Kudus itu dilambangkan sebagai anggur. Nah, saudara, anggur ini apa maksudnya? Saudara, kalau kita makan anggur, ya apalagi yang sudah difermentasi, itu akan mengalami adanya sukacita. Kemudian, anggur itu melambangkan kasih dalam pernikahan. Kita kadang-kadang kurang anggur dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Nah, ini kita butuh anggur. Bukan saja dalam pernikahan, tetapi dalam masyarakat, dalam pergaulan, kita butuh yang namanya menghangatkan dan yang membuat sukacita dan yang menyegarkan. Bahkan dikatakan lagi bahwa kadang-kadang kalau kita dalam Tuhan itu sepertinya mabuk, tanda kutip mabuk, sepertinya. Ya kan, kita dengan berani bersaksi, dengan berani memberitakan Injil kepada siapapun. Nah, saudara sekalian, yang ketujuh, Roh Kudus itu dilambangkan sebagai metrai. Apa itu metrai tadi? Saudara, kalau dikatakan metrai, tentunya itu artinya mensahkan kepemilikan. Artinya, kalau saudara sudah punya Roh Kudus, artinya saudara sudah dimetraikan.
saudara dan saya adalah miliknya Tuhan, kepemilikannya Tuhan. Nah, artinya saudara apa tadi? Tanda selesai, ya kan? Tanda selesainya transaksi lunas. Kemudian ada otoritas cincin meterai raja yang mewakili raja, artinya kalau kita sudah ada meterai, saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Nah, saudara, yang ke-8, Roh Kudus itu sebagai panjar, jaminan. Tadi sudah dikatakan tentang meterai, nah tetapi ini nih kita akan lihat bahwa Roh Kudus sebagai panjar, meterai, jaminan, atau dalam bahasa Yunani arabon. Arabon itu adalah uang muka, uang panjar, down payment. Artinya saudara contoh beli sepeda motor, kita memberikan tanda jadi di depan. Nah, lalu saudara tiap bulan mengangsur, dan apakah motor itu milik saudara? Itu belum milik saudara, belum. Tetapi kita bisa bawa ke rumah, kita bisa pakai. Nah, kapan kita menjadi anak Tuhan? Jadi sekali lagi kita di bumi ini adalah already but not yet. Maksudnya kita sudah menjadi anak Tuhan, betul. Tetapi belum sepenuhnya. Kapan kita sepenuhnya menjadi milik kapan sepenuhnya kita menjadi anak Tuhan? Kita sepenuhnya menjadi anak Tuhan kalau kita sudah sampai ke rumah Bapa. Bisa katakan amin. Demikian juga dengan motor tadi sudah beli, demikian juga dengan mobil, dengan rumah sudah memberikan panjar, dan mobil itu sudah bisa bawa pulang, rumah itu pun sudah bisa diami. Tetapi apakah itu milik saudara sepenuhnya? Belum, karena belum lunas. Nah, baik. Saudara sekalian, Roh Kudus adalah panjar untuk janji Tuhan yang akan digenapi pada waktunya. Tuhan itu berjanji kepada kita terlalu banyak. Ya, dari mana saudara tahu? Saudara baca dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Alkitab itu adalah firman Tuhan, sehingga saudara dapat mengerti. Nah, saudara, dari lambang-lambang ini yang kita sudah pelajari tadi itu, saudara dapat mengenal dan mengalami sifat dan karya Roh Kudus bagi saudara. Nah, maka tadi itu kami anjurkan pada saudara semua, terimalah Roh Kudus, saudara jangan ragu, ya kan, karena itu sudah janji Tuhan. Ketika saudara terima, ya kan, saudara hargai dan saudara alami kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Hidup kita diubah. Hidup kita mengalami sukacita, damai sejahtera, bukan karena kuat gagah kita, bukan, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja, yang mengubah hati saudara dengan pelan-pelan. Nah, tapi saudara perhatikan di sini. Nah, kalau saudara memperhatikan tidak berkenan, ya kan, tidak yang benar terhadap Roh Kudus, saudara hati-hati. Alkitab sudah memberikan dengan warning, dengan hati-hati, peringatan, jangan sampai menghujat Roh Kudus. Ketika ada orang yang menghujat Roh Kudus, bagi dia tidak ada lagi pengampunan. Bagi dia tidak ada lagi pengampunan, itulah yang dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni. Padahal semua dosa bisa diampuni, tetapi ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Saudara, apakah orang itu akan langsung menghujat Roh Kudus? Tidak. Dia tidak akan menghujat Roh Kudus langsung, tetapi saudara bisa lihat gambar ini nih. Ini kan tangga ini nih. Itu ada proses itu. Nah, maksud saya kita jangan sampai menghujat Roh Kudus. Yang setuju bisa katakan amin. Nah, saudara, yang pertama adalah menentang Roh Kudus. Nah, itu. Nah, ini dulu ini. Jadi saudara kita coba belajar jangan menentang Roh Kudus. Kenapa? Karena kita menentang, saudara, kita akan naik ke level lebih tinggi lagi itu. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kalau ini menentang, maka dia akan mendukakan Roh Kudus. Membuat
Roh Kudus itu sedih. Karena ingat, Roh Kudus adalah seorang penolong. Seorang, dia bukan seekor, ya kan, dia bukan hewan dan dia bukan sebuah, bukan, tetapi seorang penolong. S-nya besar, P-nya besar. Artinya seorang pribadi dan itu memang pribadinya Tuhan. Nah, kalau saya minta dijauhkan Tuhan, kita jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau orang itu sudah biasa mendukakan Roh Kudus, maka dia akan naik ini nih, memadamkan Roh Kudus. Dia memadamkan, lalu naik lagi ke atas yang terakhir ini nih, menghujat. Jadi saudara bisa lihat, kita dijauhkan Tuhan, menentang Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus, menghujat. Lalu kita akan belajar menentang itu apa? Ya kan, apa yang dimaksudkan dengan menentang? Nah, kita akan lihat di sini. Ya kan, menentang Roh Kudus, kita lihat. Sikap menentang ini biasanya terdapat pada orang yang belum percaya, Mereka menentang Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus mengisahkan dia akan dosa, maka yang belum percaya tadi, apakah dia percaya? Nah, dia mulai menentang ini. Dia menentang saudara. Nah, kita lihat lagi di sini. Maka maksudnya adalah dia membuang kesan dan pengaruh rohani yang mulai mengetuk hatinya. Roh Kudus itu bicara kepada hati yang belum percaya tadi. Misal, ya kan, dia langsung menyibukkan dengan pekerjaan. Lalu dengan hobi dunia atau lebih lagi, aku tak sempat, ya kan. Yuk kita baca Alkitab. Oh, tak sempat, dia bilang tadi. Yuk kita ke gereja. Waduh, tak sempat ini kan. Tak sempat, saudara. Nah, saudara, ada lagi yang menganggap bahwa ketika Roh Kudus berbicara, dia anggap itu sebagai gangguan saraf. Ya kan, dia stres, dia badannya tidak sehat. Ada sesuatu yang rasanya risih untuk membuat dia tidak akan berkomunikasi, tidak akan kumpul dengan anak Tuhan yang mempunyai Roh Kudus. Nah, saudara, apa itu menentang? Tentunya dia akan berargumentasi. Dia akan berdebat ini. Dia akan berdebat dengan orang Kristen. Kemudian dia katakan apa tadi? Ya kan, nah saudara, inilah yang akan menyebabkan orang itu fanatik terhadap kekristenan. Di antaranya dia marah, dia jengkel, dia bakar gereja, dia bakar Alkitab, dia menganiaya orang Kristen. Saya sebelum dalam Tuhan, saya termasuk yang menentang. Di mana saya menentang? Ketika mama saya mendapatkan Alkitab, saya tidak tahu dari mana, maka saya marah, saya bantingkan Alkitab itu, ya kan, terus saya buang ke sampah. Dan saya katakan pada mama saya, jangan baca Alkitab lagi. Nah, itu menentang itu. Itu termasuk menentang Roh Kudus. Nah, saudara, ada lagi yang menentang secara halus. Ya kan, tidak kelihatan ini nih. Ya kan tadi, alasan dia begini, yuk kita terima Tuhan nih. Aku belum siap tadi itu kan, oh ini kan, aku belum siap, ya kan. Orang tua aku belum meninggal. Aku mesti memelihara abu, ya kan. Aku mesti sembahyang ini kan. Ya kan, nenek aku belum meninggal, kakek aku belum meninggal, papa aku belum meninggal, mama aku meninggal. Nantilah setelah mereka ini meninggal, baru saya ke gereja. Saudara, kalau menurut saya, ini sebetulnya anak kurang ajar ini. Ya kan, masa suruh papa mamanya meninggal dulu, baru dia selamat. Tapi ini sebetulnya menentang. Nah, itu menentang dengan halus. Saudara, ada lagi yang menentang lagi itu, ya kan, kita lihat seperti Paulus. Nah, ini bukan halus lagi tapi kasar. Dia membunuh orang Kristen. Nah, kita masuk di sini. Nah, yang kedua, setelah dia menentang, yang kedua, hati-hati. Nah, ini mendukakan.
Nah, kalau mendukakan ini, itu biasanya orang Kristen. Nah ini, ya kan, yang menentang tadi itu yang belum, ya kan, anak Tuhan. Tetapi kalau mendukakan, itu dapat dilakukan oleh anak Tuhan. Nah, kenapa? Ingat, Roh Kudus itu lemah lembut, sabar, dan sangat sensitif, sangat sensitif. Sudah dilambangkan Roh Kudus itu seperti merpati putih. Ya kan, jangan ribut. Kalau ribut dia ini berlari itu. Dan kemudian merpati itu selalu membersihkan dirinya dan dia lebih kecil daripada merpati biasa. Nah, merpati biasa tadi kan ada warnanya merah, ada warna ungu. Tetapi kalau putih ini dia lebih kecil. Nah, makannya pun dia tidak sembarangan makan. Nah, saudara ingat baik-baik, Roh Kudus tidak pernah memaksa. Enggak. Roh Kudus tidak pernah memaksa saudara, ya kan, mau baca Alkitab apa enggak, dia tidak paksaan ini. Dan Roh Kudus itu tidak ngancam ini, tidak. Ya kan? Nah, tetapi dia bisa didukakan, dibuat sedih oleh anak Tuhan. Nah, itu yang Roh Kudus mencintai dia. Roh Kudus itu sangat mencintai anak Tuhan. Dia sangat mengasihi anak Tuhan. Tetapi, nah tadi, kita bisa mendukakan Roh Kudus. Di antaranya adalah kita tidak percaya pada firman Tuhan, tidak percaya. Ya kan, tidak percaya. Karena saudara tidak percaya, itulah sebabnya saudara tidak baca Alkitab tiap hari. Tidak percaya pada firman Tuhan, saudara tidak baca. Ya kan, itu jelas. Ketika saudara tidak baca Alkitab, tidak baca firman Tuhan, saya mau tanya, Roh Kudus yang ada pada saudara itu senang atau duka dia? Dia sangat sedih. Dia bilang, yuk nak baca Alkitab, ya kan? Oh enggak, aku sibuk ini kan. Aku sibuk dengan HP tadi kan. Aku sibuk dengan WA tadi kan. Alasan demi alasan. Apalagi ketika saudara baca firman Tuhan, yuk kita kembalikan perpuluhan. Aku tidak kembalikan perpuluhan, aku dapat berkat, aku tambah kaya. Nah, mana firman Tuhan itu? Ya kan, sepertinya bohong itu. Nah, saudara, itu mendukakan Roh Kudus. Nah, saudara bisa lihat contoh. Ketika Musa memukul gunung batu itu dengan tongkat dan bukan berkata dulu karena dia kesal, dia marah, langsung dia pukul. Nah, saudara, ini namanya mendukakan Roh Kudus. Nah, kita lihat lagi. Saudara, manusia, anak Tuhan bisa mendukakan Roh Kudus kalau saudara mempunyai berhala. Apa itu berhala? Itu berhala itu ada kata dari idola. Dalam hidupmu ada idola apa? Ya kan, idola kita kan hati-hati banyak itu. Nah, maka itu dikatakan dalam bahasa Inggris idolatry. Idolatry itu dalam bahasa Indonesia itu artinya idola. Idolanya apa? Bisa HP kan idola kan, bisa pacar, bisa harta, bisa keluarga, bisa pelayanan. Nah, di sini kan bisa juga saudara, idola saudara pendeta. Nah, ini parah ini. Idola kita bukan manusia, amin. Idola kita adalah Tuhan Yesus. Nah, saudara, perhatikan dalam Yakobus 4 ayat 5. Roh Kudus ditempatkan Tuhan di dalam diri saudara dan saya, itu menuntut kesetiaan. Kita diminta setia. Bisa katakan amin? Roh Kudus lambang merpati. Merpati itu setia, saudara. Saya ambil contoh ini. Kami di sini pernah memelihara merpati. Jadi saudara, merpati tadi tambah lama tambah banyak. Lalu ini mengganggu tetangga di sebelah-sebelah. Dia bilang, merpati kau ini membawa kotoran di rumah kami. Jadi merpati kami itu tadinya hanya 2 pasang, 4 pasang. Akhirnya itu menjadi hampir 100. Ya kan, dia beranak, dia buat tadi kan. Lalu saudara, kami mulai mengambil merpati tadi itu untuk ditangkap, untuk dimakan ini nih. Nah, saudara, apa yang terjadi? Di dalam rumah merpati itu kan kami ada sarang, sepasang.
Nah, ketika salah satu pasangan tadi itu ditangkap dan dimakan oleh kami, artinya kan mati itu kan. Saudara merpati tadi, apakah dia mencari cowok yang lain? Apakah dia tadi mencari cewek yang lain? Enggak. Dia tidak cari yang lain. Enggak. Dia tetap sendirian. Dan akhirnya saya kan dengan sedih hati, kok dia ini sendirian ini kan. Nah lalu kami coba carikan pasangan, itu pun belum tentu dia mau dengan cepat. Nah saudara, merpati itu mempunyai roh cemburu karena dia mencintai kita dengan setia. Nah saudara, kita bisa lihat dengan Ananias dan Safira. Dikatakan dalam Kisah 5 ayat 1 dan 11, Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus, membohongi seorang penolong. Membohongi seorang penolong. Manusia bisa membohongi seorang penolong. Kita bisa membohongi Tuhan. Bisa. Yang tadi. Nah, tetapi siapa yang rugi? Ya kan tadi. Nah, contoh tadi, Safira ini dengan Ananias sebetulnya bisa dengan terus terang. Pak Petrus, kami jual tanah kami, umpama tadi itu. Tanah kami jual 100 juta. Nah, kami mau berikan kepada gereja sebagai dalam pelayanan, kami mau berikan hanya 20 juta. Bisa apa enggak? Bisa itu. Petrusnya tidak keberatan. Roh Kudus pun tidak keberatan. Oh, kami memberikan 20 juta. 80 juta itu kami simpan untuk kebutuhan kami. Untuk anak kami nanti sekolah, untuk memakan yang lain. Saudara, itu tidak salah. Nah, tetapi yang dilakukan oleh Ananias adalah dia berikan 20 juta. Inilah yang kami jual. Ini yang kami jual. Tanah itu tanah kami dan kami itu terjual 20 juta. Nah, saudara, ini namanya mendustai. Nah, kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan, jangan. Karena Tuhan itu tahu, ya kan, itulah sebabnya kita perlu merendahkan diri, mengabaikan, ya kan, jangan menomorduakan Tuhan Yesus, tetapi justru kita mau mempermuliakan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, satu lagi ini nih. Roh Kudus itu akan didukakan, dia akan duka kalau kita membenci seseorang. Ya kan? Roh Kudus itu akan bicara pada saudara. Dia bilang, anakku, kenapa engkau benci dengan orang itu? Kenapa? Ya kan? Lalu Roh Kudus itu bicara lagi, kenapa kamu dendam kepada orang itu? Kenapa? Jadi kan? Nah, tetapi saudara ingat, kalau kita tetap mengeraskan hati, nah nanti masuk langkah yang kedua itu. Nah, lama-lama bisa menghujat itu. Nah, saudara perhatikan ayat 31 di dalam Efesus itu, kita mesti buang kepahitan, buang kegeraman, buang kemarahan, buang fitnah yang harus dibuang. Nah, bagaimana kalau kita simpan? Nah, saudara perhatikan di sini, di dalam roh saudara dan saya itu ada Roh Kudus. Masa Roh Kudus berdampingan dengan roh kepahitan? Masa Roh Kudus berdampingan dengan kegeraman? Apakah mungkin Roh Kudus berdampingan dengan roh kemarahan, roh fitnah, roh bohong? Apakah mungkin berdampingan? Nah, saudara sekalian, ya di sini yang ketiga. Kalau saudara masih anggap santai, ya kan, Roh Kudus bicara, kita anggap santai, ya kan, saudara sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Nah, maka saudara, langkah ketiga, memadamkan Roh Kudus. Bisa tak manusia memadamkan Roh Kudus? Bisa. Kalau saudara baca dalam Alkitab, terutama dalam Wahyu, manusia telah memadamkan kasih mula-mula. Ketika saudara cinta pada Tuhan mula-mula, apinya bergebu-gebu. Sekarang bagaimana? Yang tadi, sekarang. Nah, apakah saudara masih cinta mula-mula? Apakah saudara masih
giat dalam Tuhan. Nah, saudara, apa itu memadamkan? Ya, saudara tahu memadamkan. Api yang lagi menyala, kita siram dengan air. Itu jelas. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Roh Kudus tidak pernah memaksa, enggak. Roh Kudus juga tidak pernah mengancam, enggak. Dia diam. Tetapi ketika saudara, perhatikan baik-baik ini, mulai mendukakan Roh Kudus sedikit demi sedikit mundur. Nah ini nih. Sehingga saudara tidak merasakan lagi hangatnya Roh Kudus, sehingga saudara tidak merasakan lagi kasih mula-mula, dan dia pelan-pelan akan mundur. Karena ingat, ya kan, api yang besar tadi itu pelan-pelan menjadi semakin apa? Kecil. Nah, semakin kecil, semakin kecil. Nah, saudara, nah di sini yang Tuhan minta, ya kan, kita jangan padamkan. Nah, saudara sekalian, contoh lagi ini nih, bagaimana kita memadamkan Roh Kudus. Roh Kudus bicara, itu ada orang di sana atau kawanmu, Tuhan itu berikan suatu kegairahan. Bicaralah pada orang itu, beritakan Injil, atau tegurlah kesalahannya. Dan kita tidak mau, nanti dia tersinggung, nanti dia marah, ini kan nih, nanti dia sakit hati, ini kan dengan alasan-alasan. Saudara perhatikan, Roh Kudus pelan-pelan ini tidak akan bicara lagi. Saudara tidak akan peka, tidak bakalan. Nah, apalagi saudara mengatur kebaktian menurut kita sendiri. Ya kan, dikatakan oleh pimpinan ibadahnya mesti begini-begini, tetapi menurut saya begini-begini, walaupun Roh Kudus bicara, saudara ikut, tidak mau. Ya kan, saudara dalam ibadah, kadang-kadang Tuhan itu mau bicara, tapi kita, sudah ini kita mau pulang, ibadah kita cuma hanya 2 jam gitu kan. Saudara, sebetulnya ibadah kita bukan 2 jam, ibadah kita itu tiap hari, ya kan, bukan hanya 2 jam di gereja, ya kan, bukan, tapi tiap hari kita ibadah. Saya tidak bicara itu. Nah, saudara sekalian, ada lagi yang pengkhotbah, ada lagi pelayan yang lain dengan WL atau musik, dengan semangat dan dengan caranya, dengan kepintarannya sendiri. Cara aku begini, ya kan, aku mesti begini, aku mesti begini. Nah, saudara, Roh Kudus kadang-kadang bicara pada dia, bukan itu, ya kan, bukan itu. Lagunya lagu ini, kata Roh Kudus. Enggak, aku mau lagu ini. Nah, saudara sekalian, ingat itu mulai memadamkan. Nah, yang terakhir, menghujat. Nah, di sini hati-hati, ya kan, kalau sudah menghujat, ya kan, berarti dia sudah menentang Roh Kudus, dia tidak butuh lagi Roh Kudus. Artinya tadi itu adalah menghujat adalah dia dalam hati dia akan ngomong gitu, aku tidak butuh Tuhan Yesus, enggak. Ya kan, aku tidak butuh Alkitab. Aku tidak butuh dipimpin oleh Roh Kudus, enggak butuh lagi, tidak butuh. Aku tidak perlu karena aku bisa sendiri. Aku bisa melayani dengan cara aku bisa khotbah dengan cara aku bisa mencari uang dengan cara aku bisa dagang dengan cara aku bisa berkeluarga dengan cara aku. Nah, saudara sekalian, inilah yang dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, saudara, mereka telah menentang, mendukakan, memadamkan, akhirnya menghujat. Nah, saudara sekalian, jangan kita sampai menghina Roh Kudus. Nah, di sini menghina. Apa itu dikatakan menghina? Memang saudara, saya mohon kalau bisa saudara buka saja dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 8, 10, 26 dan 27. Karena kita tidak buka di sini nanti terlalu jauh apa yang dikatakan menghujat Roh Kudus. Apa yang dikatakan itu menghina dan dia tidak butuh sama sekali Roh Kudus.
Nah, saudara buka saja di sana dan minta sama Tuhan memberikan pengertian. Nah, saudara, ya kan, apalagi kita singgung sedikit ini. Dia dengan sengaja berbuat dosa. Dia tahu itu dosa, dia dengan sengaja buat dosa. Bukan sekali, dia terus menerus ini. Saudara, Alkitab mengatakan itu dia terus menerus. Keep go on sinning. Jadi keep go on sinning. Jadi terus menerus dia melakukan itu present continuous tense. Jadi hari ini dia lakukan, besok lagi dan terus ini. Dan dari dalam hatinya itu sudah terus tadi. Nah, saudara, ini tidak beda jauh dengan iblis. Ya kan, nah, saudara, kualitas dosanya sama dengan iblis. Iblis telah jatuh dalam dosa, kualitas dosa orang itu kualitasnya sama dengan iblis. Jadi sekali lagi saudara, orang murtad itu tidak langsung murtad, tidak langsung. Tetapi itu ada proses, ya kan. Sekali lagi kami katakan, yang pertama dia menentang, dia mendukakan, dia memadamkan, dan pada akhirnya dia menghujat Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, biarlah kita mau melakukan yang menyenangkan Roh Kudus. Bisa katakan amin. Nah, kita akan lanjut lagi minggu depan, tetapi saya akan ngomong sedikit di sini. Ya kan, kita mau menyenangkan Roh Kudus. Saudara, terimalah Roh Kudus dan seluruh manifestasi. Ya kan, perlakukan dia Roh Kudus sebagai raja. Jadi jangan Roh Kudus itu hanya 2 jam, ya kan, dalam seminggu atau 1 hari cuma 5 menit, itu kan apa 10 menit, bukan. Jadi jadikanlah dia raja dalam hidup saudara dan saya. Yesus adalah raja, Roh Kudus adalah raja. Kenapa? Karena Yesus telah mengirimkan rohnya, Roh Kudus pada kita, sehingga kita berani mengatakan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita boleh katakan begini, selamat pagi Roh Kudus setiap hari. Ya kan? Ketika saudara bangun, katakan haleluya. Ya kan, haleluya. Terima kasih. Perkataan sulung tiap pagi adalah haleluya. Lalu saudara coba bergaul akrab dengan Roh Kudus dalam menyembah. Ya kan, saudara memuji Tuhan, saudara menyembah Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih kan. Walaupun hanya minum air putih, terima kasih. Dan saudara bisa doa dalam bahasa roh dan dalam kebenaran. Baca Alkitab, saudara pimpin. Biar Roh Kudus memimpin saudara. Kemudian ketika saudara mau ketemu sama si A, sama si B, ngomong lagi, Roh Kudus pimpin dalam pertemuan ini. Pimpin Roh Kudus, ya kan, pimpin dalam pembicaraan saya, pimpin dalam pelayanan saya, ini pimpin Roh Kudus. Pimpin setiap kegiatan. Bahkan saudara bisa katakan, Roh Kudus bukan hanya pimpin tapi kendalikan. Saudara, Roh Kudus itu bicara itu. Tiap hari dia ngomong dengan ringan, dia ngomong, ya kan saudara. Contoh lagi ini, dia membisiki saudara untuk berdoa, ya kan ini. Mungkin pagi-pagi, ya kan, jam 2, mungkin jam berapa dia ngomong doa tadi. Tuhan, aku ngantuk ya Tuhan nih. Besok dia ngomong lagi ini. Tapi seminggu kemudian saudara katakan, aku ngantuk Tuhan, aku ngantuk. Tuhannya tidak ngomong lagi ini. Nah, saudara, ya kan, hati-hati. Dan kemudian ada tawaran bisnis, saudara perlu minta pimpin Roh Kudus. Jangan saudara langsung ambil, wah ini kesempatan ini. Ya kan, ingat ada bisikan untuk mengambil tawaran bisnis atau kerja, iya atau tidak. Roh Kudus memberikan bisikan untuk saudara menginjili seorang. Membisiki untuk saudara dapatkan pekerjaan yang lain. Nah, saudara, itulah yang kita mau supaya kita menyenangkan Roh Kudus. Bisa katakan amin. Dia adalah seorang penolong yang sangat peka, yang sangat sayang pada saudara dan saya. Itu sebabnya dia tinggal di hati kita yang busuk, yang tidak berkenan, dia berkenan. Karena dia adalah seorang penolong. Kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Biar Roh Kudus menghangatkan kami, setiap kami
di dalam Tuhan ini, hidupkan firman Tuhan, hidupkan doa kami, hidupkan ini semuanya. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, kami mau terus dipimpin hidup kami sampai kami ke rumah Bapa di surga dengan selamat. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah ikut dalam acara ini, hidupkan firman Tuhan, dan kami memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, saudara sekalian, biar kita semuanya menerima terima dan sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya hidup kami dalam proses semakin serupa dengan Kristus, dan kami tetap menyenangkan hatinya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin, saudara sekalian. Tuhan berkati, dan kita jumpa lagi dalam minggu depan. Jangan lupa ajak kawan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau malam hari ini kita sudah mendengar pengajaran yang luar biasa. Biarlah bukan sekedar kita dengar, tapi kita bagikan kepada banyak orang. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan pujian ini.